Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan, saya percaya dan yakin bahwa kita sehat semua pada hari ini ya. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang Tuhan berikan untuk kita memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan saat kemuliaan Tuhan saja.
bukan buat gagah kami. Kami tahu kami tidak mampu. Kau Allah yang sendiri menolong kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Banyak hal yang boleh kami alami sepanjang satu minggu ini, tapi kami boleh percaya di dalam Engkau bahwa penyertaan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami Tuhan. Kalau kami sehat, kalau kami kuat, itu semua karena Engkau saja ya Bapa. Hari ini kami ingin memuji nama Engkau, kami ingin membesarkan nama Engkau. Pimpin acara ibadah ini Tuhan, dari awal mulai hingga selesainya. Biarlah nama Engkau saja yang dipuji dan dimuliakan Tuhan di atas semua yang boleh kami lakukan dan kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Mari kita semua berdiri bersama-sama. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau membesarkan Dia, karena kita diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian. Ku diberi kuasa.
Biarlah firman-Mu yang memulihkan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang memperbaiki kami. Kuasai kami, berkati kami. Kami tahu Tuhan, kami pribadi-pribadi yang belum sempurna. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin kami perbuat. Mungkin kami sengaja, ataupun mungkin kami tidak sengaja. Biarlah firman-Mu menginsafkan kami dan mengampuni kami Tuhan. Dengan darah-Mu dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, agar firman-Mu bukan hanya kami dengar saja, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai tempat ini, dan kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kami dengar dan untuk kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, kami menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Harapan saya kiranya saudara tetap sehat, saudara tetap bersemangat, dan saudara ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Saya senang, pribadi saya senang ketika membaca firman Tuhan. Seringkali firman Tuhan yang sudah sering saya baca itu, yang sering saya dengar juga, seringkali firman Tuhan itu familiar, ya. Seringkali saudara dengar, bahkan cerita-cerita Alkitab saudara mungkin hafal, itu yang namanya familiar. Saya kasih contoh seperti kisah anak yang hilang, itu cerita firman Tuhan yang familiar. Petrus berjalan di atas air, itu familiar. Air biasa diubah menjadi anggur. Dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang. Bahkan kemarin ya saya sampaikan tentang Daud mengalahkan Goliat, itu familiar Bapak Ibu Saudara. Dan tentu banyak kisah-kisah yang lainnya. Seringkali karena familiar itu menghalangi pewahyuan yang baru. Karena mungkin kita merasa sudah tahu cerita itu, nanti endingnya di mana. Sehingga seringkali saya ataupun saudara itu sok tahu. Ya kan? Sehingga itu membuat kita tidak berhasil mendapatkan pewahyuan baru dari firman Tuhan tersebut. Mengerti apa yang saya maksud? Mengerti apa yang barusan saya sampaikan? Seringkali kita itu menganggap remeh firman Tuhan. Seringkali karena kita tahu jalan ceritanya, itu yang menghalangi saudara untuk menerima pewahyuan dari firman Tuhan. Itu yang membuat saudara tidak menerima berkat. Itu yang membuat saudara itu tidak mendapatkan rema firman Tuhan. Jadi jangan sampai salah mengerti, sehingga banyak orang-orang Kristen yang tidak tumbuh dewasa. Ya mungkin secara umur dewasa, tetapi di dalam roh itu
belum dewasa. Dan berulang kali mungkin saya atau saudara itu keliru. Karena kenyataannya ketika kita baca firman Tuhan setiap hari, walaupun ceritanya itu sering sama, mungkin kita baca Alkitab, ceritanya ini sama, tetapi kalau kita tidak merasa firman Tuhan itu familiar, saudara ketika baca dan dengar pasti mendapatkan pewahyuan baru. Yang setuju katakan amin. Yang mungkin saya atau saudara temukan dari cerita yang sama dari firman Tuhan tersebut. Sebab menurut saya, pengalaman saya dari 97 sudah ada di ladang Tuhan, sudah melayani dari berbagai latar belakang jemaat, dari berbagai suku, bangsa, lengkap ya. Saya temukan dari cerita yang sama dari firman Tuhan ini, ketika saya menganggap remeh, ceritanya saya sudah tahu, saya tidak dapat rema firman Tuhan itu. Saya tidak dapat pewahyuan karena saya merasa tahu. Saya merasa cerita ini, bacaan ini sering saya baca. Kalau habis saya balik ulang lagi dari Kejadian, ceritanya juga itu saja. Sehingga saya tidak mendapatkan pewahyuan atau berkat baru dari firman Tuhan. Itu sebabnya ketika saya mempunyai pemikiran yang seperti itu, rasa saya ini selalu ada di dalam teologi ya, saya merasa benar. Dan akhirnya saya mulai bertobat. Saya mulai bertobat dan sekarang ya Bapak Ibu Saudara, saya selalu memberikan perhatian khusus terutama kalau saya membaca kisah-kisah yang familiar, yang sering saya dengar. Mengerti apa yang saya maksud? Mengerti apa yang saya maksud? Tolong ya. Nah, salah satu yang sering saya kunjungi, kayak mall saja, kayak pasar saja, ya, yang sering kali saya kunjungi, ya, yang sering kali saya lihat, yang sering kali saya baca di dalam Alkitab, itu saya suka kitab Kejadian. Pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, saya suka itu pasal 1 sampai pasal yang ketiga di kitab Kejadian. Apakah hal yang lainnya tidak bagus? Bagus menurut saya, tetapi saya lebih sering mengunjungi Kejadian pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Mengapa? Karena di kisah Kejadian pasal pertama sampai yang ketiga, saya mendapatkan gambaran tentang original plan atau rencana awal Tuhan menciptakan manusia. Ini rencana awal Tuhan menciptakan manusia, dan bagaimana keadaan manusia sebelum dosa masuk dan bagaimana keadaan sesudah dosa masuk. Makanya saya suka mengunjungi kitab Kejadian pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Saya selalu pelajari sebelum manusia itu jatuh dalam dosa seperti apa, dan sesudah manusia itu jatuh dalam dosa kondisinya seperti apa. Makanya saya sering, sehingga itu menolong saya sebagai pribadi dan sebagai seorang hamba Tuhan untuk mengerti sisi kemanusiaan kita dan juga rencana Tuhan. Di bulan ini sekali lagi kita berbicara, kita akan membahas tentang excellence, tentang kemerdekaan, tentang freedom, tentang kebebasan. Saudara kan sukanya bebas, lakuin apa saja bebas. Dan ide tentang kebebasan ini sendiri sudah bisa kita dapatkan di awal. Makanya tadi saya suka Kejadian pasal pertama sampai pasal yang ketiga. Di situ awal daripada rencana Tuhan tentang freedom, tentang kebebasan, tentang kemerdekaan. Ya, mari kalau saudara bawa Alkitab,
Kita buka kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 16 sampai yang ke-17. Pagi hari ini saya memberikan sebuah judul manual book, ya, buku panduan yang berisi peringatan-peringatan, ketetapan-ketetapan, teguran-teguran, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, dan bimbingan-bimbingan. Manual book kita adalah Alkitab. Kita tidak boleh keluar dari manual book kita. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perhatikan baik-baik, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu ditekankan oleh Tuhan. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, apa? Pastilah engkau mati. Di sini kita dapat mempelajari konsep kebebasan. Di sini kita bisa mempelajari konsep kemerdekaan, freedom, yang Tuhan maksud. Kemerdekaan itu, perhatikan baik-baik, disertai batasan. Kebebasan itu disertai batasan-batasan. Batasan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Nah, buat yang bertanya, mungkin saudara bertanya, katanya bebas Pak, kok harus dibatasi? Saya kasih tahu, batasan itu menunjukkan sampai di mana wewenang kita. Perhatikan baik-baik. Batasan itu menunjukkan sampai di mana wewenang kita, sampai di mana otoritas dan tanggung jawab kita. Kenapa harus diberikan batasan? Batasan itu menunjukkan wilayah aman. Di luar batas itu berbahaya buat kita. Sampai di sini mengerti apa yang saya sampaikan? Hari ini saya kasih banyak ilustrasi di dalam kehidupan nyata. Setiap negara, termasuk negara kita, punya batasan, baik air atau meliputi laut, udara maupun darat. Batasan itu menentukan wewenang sebuah negara. Batasan itu menentukan otoritas dan tanggung jawab negara tersebut. Sebagai warga negara, kita ini sebagai warga negara, kita bebas bergerak sampai di wilayah perbatasan. Mengerti? Begitu kaki kita di luar batas, maka kita sudah masuk ke wilayah atau batas atau otoritas negara lain. Kita bisa ditangkap, kita bisa dipenjara. Kalau kita masuk tanpa mempunyai izin, kita masuk tanpa mempunyai visa. Ketika saya pergi ke luar negeri, di Bandara Cengkareng, ya, di terminal pesawat untuk luar negeri, ketika saya masuk, padahal itu masih areal bandara internasional yang ada di negara kita, di Soekarno-Hatta. Tetapi ketika mata saya di-scan, ya, di-scan gini, itu seluruh track record saya kelihatan. Orang tua saya siapa, saya pernah melakukan kejahatan atau tidak, di situ kelihatan semua. Wilayah komputer bisa udah semua. Baru ketika diizinkan masuk melangkah sini saja, dari petugas imigrasi itu sudah masuk ke wilayah negara lain. Padahal itu masih ruang lingkup negara Indonesia, sampai sebegitunya aturannya. Saya kasih contoh lagi dalam olahraga. Tadi dalam batasan negara, ini olahraga. Setiap jenis olahraga pasti ada batasan. Bayangkan kalau sebuah permainan, sebuah olahraga tidak dibatasi oleh garis,
oleh waktu, oleh babak. Apa yang akan terjadi? Tentu kekacauan yang terjadi. Ya, saya rasa tidak ada yang mau main sepak bola kalau lapangannya tidak ada garisnya, kalau lapangannya tidak ada batas-batasnya. Tidak ada batas, ya, berarti tidak ada aturan. Tidak ada aturan berarti kita tidak bisa menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mana keluar, mana masuk, tidak akan pernah ada tahu kan, tidak ada batasan. Contoh yang lain lagi ya, ini saya kasih contoh semuanya supaya saudara itu mengerti bahwa hidup saudara itu ada batasan. Bergereja juga ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati, Bapak Ibu Saudara. Kita berani ke kebun binatang, ya, ke kebun binatang dan jalan-jalan mungkin bersama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita yang masih kecil, ya. Padahal kita tahu di sana ada banyak binatang buas seperti singa, harimau yang buas. Mengapa kita berani jalan-jalan di kebun binatang, mengajak keluarga kita, bahkan anak-anak kita yang masih kecil? Karena ada batas antara kita dengan binatang-binatang tersebut. Selama kita ada di batasan, ya, maka kita aman, bebas melakukan apa saja yang kita mau di kebun binatang itu. Tanpa batasan akan ada kekacauan, betul? Coba kalau binatang itu tidak ada di dalam kurungan, tidak dibatasi, tidak ada seorang pun termasuk saya mau berlibur main mengajak keluarga anak-anak ke kebun binatang. Saya tidak akan pernah mau karena tidak ada batasan. Itu berbahaya buat saya. Itu akan merugikan saya. Itu akan mematikan saya dan keluarga saya. Bukan hanya cuma saya akan melibatkan keluarga ini yang tidak tahu apa-apa, akhirnya keterkam oleh binatang-binatang buas karena saya nekat membawa mereka, sedangkan di kebun binatang tidak ada batasannya. Tetapi kita berani mengajak keluarga kita dan kita akan aman, keluarga kita akan aman karena ada batasan di kebun binatang itu. Ya, kita boleh lewat, kita boleh melihat, kita boleh kasih makan, tapi dengan jarak tertentu dan ada batasan-batasan. Nah, saya katakan batasan itu melahirkan aturan. Dan itulah yang kemudian melindungi kemerdekaan kita. Batasan itu melindungi kemerdekaan kita, bukan melarang kita, bukan mengikat kita atau tidak memberikan kebebasan full. Justru disitulah kita diberikan kebebasan, tetapi harus ada batasnya. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan, kalau saudara mau mengalami freedom, mau mengalami kebebasan secara kesehatan, contohnya ya, kita harus hidup dalam batasan yang ditentukan oleh dunia kesehatan. Ada batasan aman kadar gula, ya, dalam darah, ada batasan aman untuk kolesterol, untuk tekanan jantung, dan ada banyak batasan-batasan yang lain. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara termasuk saya, berada di luar batas, berarti berbahaya dan kita dapat kehilangan kesehatan kita. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan secara keuangan, secara finansial, kita pun harus hidup dalam batasan yang sudah ditentukan. Jangan sampai over limit, ya, bahasa Inggrisnya itu over limit, lebih besar pasak daripada tiang. Apa yang terjadi kalau kita tidak memperhatikan batasan yang ada? Maka kita akan masuk ke dalam jerat hutang. Karena besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Itu resiko kita akan terjerat hutang. Di ayat yang baru kita baca tadi, di dalam kitab Kejadian, kita temukan batasan. Makanya itu manual buku kita itu Alkitab. Kita diberikan kebebasan tapi ada batasan. Dan batasan tersebut Tuhan sampaikan dalam bentuk peringatan. Bahasa Inggrisnya itu apa ya, Pak? Warning. Ya, warning, batasan. Bunyinya seperti ini. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik
Dan yang jahat itu, ini Tuhan nih, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perhatikan baik-baik. Semuanya yang ada di Taman Eden boleh engkau makan, bebas. Engkau mau jungkir balik, engkau mau bikin apa pohon yang ada, buah-buahan yang ada di Taman Eden ini dengan bebas. Tetapi yang satu ini, apa Bapak Ibu Saudara? Apa Bapak Ibu Saudara? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jangan kamu makan. Saya berikan ilustrasi lagi buat saudara. Barang-barang yang saudara beli, saya lepas ini supaya saudara tahu bahwa ini ada barang. Biasanya datang juga dengan peringatan. Biasanya ada peringatan Bapak Ibu Saudara. Baju atau paket yang saya pakai ini umpamanya ya, dijahitkan di dalamnya itu ada peringatan tentang bagaimana kita harus memperlakukan baju tersebut. Bagaimana caranya saya mencuci, ada semuanya di sini. Bagaimana caranya saya menyetrika supaya saya dapat menggunakan baju tersebut sebagai mestinya sehingga awet. Saya pakai lagi. Dulu saya pernah meminjamkan baju kepada teman saya. Maksudnya baik teman saya, tidak jahat, maksudnya baik. Dia itu mau mengembalikan dalam keadaan yang bersih juga. Dia coba cuci, dia coba setrika, dia tidak baca bahwa produk yang dia pakai itu di dalam jahitannya itu ada peringatan. Tidak boleh diperas dan tidak boleh disetrika. Tujuannya baik, tapi hasilnya baju yang saya pinjamkan menjadi kecil, mengkeret kayak plastik kena bakar gitu Bapak Ibu Saudara. Tujuannya baik. Ingat, tidak semua tujuan baik itu baik. Kita harus lihat dulu peringatan, batasan-batasan. Dalam buku panduan dalam elektronik, saudara punya HP atau televisi, magic jar, AC, TV dan lain sebagainya yang kita beli pasti ada peringatan, ada buku panduannya, betul? Ya. Kalau saudara baca dan perhatikan buku panduan tersebut, pemakaian tersebut hampir sebagian besar, saya juga heran, hampir sebagian besar dari halaman pertama sampai halaman yang ketiga ngikut-ngikut kita kejadian juga. Isinya tentang peringatan, jangan ini, jangan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, peringatan terlebih dahulu isinya Bapak Ibu Saudara. Baru kemudian isinya soal petunjuk bagaimana cara pemakaiannya. Nah, sebaiknya kita mempelajari lebih dahulu sebelum kita memakainya. Peringatan seperti jauhkan alat ini dari api, jangan dekatkan dengan panas, atau jangan kecipratan air. Ya, tentu merupakan jenis-jenis peringatan barang-barang yang saudara beli dari banyak hal atau alat yang saudara miliki. Kita saja yang mungkin seringkali tidak memperhatikannya. Pencipta barang-barang tersebut, ya ini penciptanya, yang paling mengerti bagaimana produk mereka dapat berfungsi dengan baik. Dan mereka, pencipta, pembuat barang-barang yang saudara beli itu, mereka berkepentingan, perhatikan, mereka berkepentingan memberikan peringatan tersebut kepada kita sebagai pemakainya, sehingga produk mereka dapat berfungsi dengan baik seperti yang mereka janjikan dan tidak mengalami malfunction atau kerusakan.
Selama peringatan diikuti, maka alat yang saudara miliki, yang saudara beli itu akan aman. Karena nama perusahaan mereka dipertaruhkan di atas produk tersebut. Keberhasilan produk mereka untuk berfungsi sesuai dengan yang mereka janjikan akan menyebabkan kepuasan buat konsumen, buat pembeli. Dan ini akan mempengaruhi tingkat penjualan tersebut, dan pada akhirnya nama perusahaan mereka akan terjaga dengan baik. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan mau kita dapat hidup dan hidup dalam kelimpahannya. Artinya kita ini hidup produktif, berbuah banyak, menjadi berkat, dan pada akhirnya hidup kita akan memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan sudah memberikan kepada kita manual kehidupan, yaitu Alkitab kita. Di dalam Alkitab banyak isinya peringatan-peringatan buat kita, dan juga petunjuk-petunjuk bagaimana kita harus menjalani kehidupan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sebagai orang tua, ya, saudara ataupun saya, kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita dan memberikan pendidikan yang baik kepada mereka. Kalau bisa harus lebih baik daripada pendidikan kita, orang tuanya. Supaya apa? Apakah supaya mereka diam saja di rumah, bermalas-malasan, tidak ngapa-ngapain, ya, dan bergantung terus hidupnya kepada orang tua? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Tentu tidak. Sebagai orang tua, kita berharap agar mereka, yaitu anak-anak kita, dapat hidup mandiri, kemudian mengembangkan kemampuannya dan menjadi berhasil. Itulah doa dari setiap orang tua, betul? Ya. Kepada setiap orang, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan sudah memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan tersebut terpendam di dalam setiap diri seseorang. Itulah yang dinamakan dengan potensi. Jadi setiap manusia di dalamnya itu diberikan potensi oleh Tuhan, berbeda-beda. Itulah yang dinamakan dengan potensi, saya katakan tadi. Karena harus masih dikeluarkan, harus dikeluarkan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya sering katakan kepada saudara bahwa masa depan kita, perhatikan ini rema yang baru. Nah, mungkin saudara baru dengar kali ini, dan saya mungkin sering katakan, mungkin saudara mungkin lupa bahwa masa depan kita bukan berada di depan kita. Masih akan memperhatikan saya ini, kok lain ini. Perhatikan bahwa masa depan kita bukan berada di depan kita, tetapi masa depan kita ada di dalam kita. Namanya potensi. Mengerti apa yang saya maksud? Kalau potensi yang ada di dalam kita tidak keluarkan, kita tidak maksimalkan dengan kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah bisa melihat masa depan yang ada di depan kita. Kita tidak akan pernah dapat meraih masa depan yang baik di depan kita. Karena apa? Potensi yang ada di dalam diri kita tidak keluarkan. Makanya banyak orang Kristen marah sama Tuhan melihat masa depan mereka tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka lupa bahwa ada potensi yang Tuhan taruh di dalam setiap diri kita, harus kita kembangkan, keluarkan, supaya kita ini punya keterbatasan. Dan yang punya kemampuan untuk bisa mengeluarkan potensi dengan kekuatan yang supernatural itu di dalam Tuhan. Keluarkan itu.
Nah, kondisi yang diperlukan agar manusia dapat mengeluarkan potensi yang Tuhan sudah berikan adalah kemerdekaan. Itu potensi yang harus dikeluarkan, kemerdekaan. Karena potensi akan sulit untuk dikeluarkan kalau manusia hidup sebagai tawanan, atau hidup dalam perbudakan, atau hidup dalam penindasan. Itu sebabnya di Alkitab kita melihat bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena Tuhan menginginkan umatnya mengalami kemerdekaan, bebas dari penindasan. Mari kita baca kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 23 sampai 25. Kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bertahun-tahun kemudian Raja Mesir meninggal, tetapi bangsa Israel masih mengeluh karena mereka diperbudak, sehingga mereka berteriak minta tolong. Jeritan mereka sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka, dan Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ia melihat orang-orang Israel diperbudak, maka perhatikan, Ia memutuskan untuk menolong mereka. Tuhan yang kita sembah itu selalu ingin melepaskan umatnya dari penindasan. Allah yang kita sembah itu Tuhan yang selalu ingin melepaskan umatnya dari perbudakan. Mengapa? Karena memang ukuran standar manusia yang Tuhan ciptakan adalah untuk berada di dalam kemerdekaan. Itu standar yang Tuhan inginkan buat kita. Kita hidup di dalam kemerdekaan. Dan mungkin saya katakan, atau mungkin saudara katakan, saya tidak diperbudak kok Pak Pendeta, saya tidak diperbudak kok Pak Gembala. Memang mungkin secara fisik, ya, mungkin tidak. Tetapi banyak di antara kita yang diperbudak oleh dosa, terikat oleh kebiasaan yang buruk, dan tertindas oleh ketakutan, kekhawatiran, sehingga kita tidak lagi dapat melakukan apa yang benar. Mengerti apa yang saya maksud? Mengerti ya? Mungkin secara fisik kita tidak diperbudak, tapi kalau engkau diperbudak oleh rasa kekhawatiran, rasa cemas, rasa takut, takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu berlebihan, engkau diperbudak oleh dosa. Nah, Tuhan tidak mau kita diperbudak oleh dosa, karena planning awal, visi Tuhan ketika menciptakan manusia, engkau dibuat manusia yang merdeka, Bapak Ibu Saudara. Saya berikan ilustrasi lagi kepada saudara. Seekor lalat ya, lalat bebas terbang kemana saja. Ya, seekor lalat itu dia boleh terbang bebas kemana saja dia mau. Lalat. Memang lalat diciptakan demikian, dia mempunyai sayap. Lalat dapat hinggap di tempat-tempat yang dia sukai. Bebas lalat itu mau hinggap di mana, mau terbang di mana, suka-sukanya dia. Dia terbang ke sini, terbang ke sana, dan lain sebagainya. Suatu saat lalat berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghentikan dia. Wih, tadi. Tidak ada yang bisa melawan kemauannya dia. Karena dia berpikir makhluk bebas, tidak ada yang bisa membatasi apa yang dia lakukan. Lalu terbanglah lalat, ya, dan tiba-tiba dia masuk ke dalam sebuah toples yang berisi sirup. Pernah lihat saudara punya sirup tiba-tiba ada lalatnya? Pernah ya? Saya berikan ilustrasi itu kehidupan sehari-hari supaya saudara tuh pulang dengan bawa berkah. Lalat itu terbang dan masuk ke sebuah toples yang berisi sirup. Apa yang terjadi? Lalat tidak lagi dapat terbang. Ia mendapati situasi atau kejadian yang
sebelum-sebelumnya. Dia belum pernah membayangkan, dia belum pernah mengalami situasi kondisi yang seperti itu sebelum-sebelumnya. Badannya dan sayapnya basah. Semakin dia menggerakkan, pengen dia lepas, pengen dia terbang, semakin lengket dan semakin dia masuk ke dalam tenggelam. Dia tidak lagi bisa terbang semaunya sendiri. Lalat ini ingin terbang, tetapi tidak bisa. Semakin ia mencoba, semakin masuk ke dalam. Lalu lalat tersebut tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya lagi. Sampai suatu saat dia letih, dia berputus asa, ya. Dia berhenti mencoba dan akhirnya dia menyerah pada keadaan. Lalat tersebut tidak dapat menolong dirinya sendiri. Ia perlu dikeluarkan dari toples sirup tersebut. Artinya harus atau perlu adanya kekuatan dari luar untuk melepaskan dia. Sampai di sini mengerti yang saya maksud ilustrasi ini? Harus ada kekuatan dari luar untuk menyelamatkan dia, untuk membebaskan dia. Nah, pada saat Adam melanggar peringatan Tuhan, dia keluar dari batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka ia masuk ke wilayah yang bukan menjadi kekuasaannya. Itulah yang namanya dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, kita tidak catat ini, saudara. Itu sebabnya istilah yang sering dipakai adalah jatuh ke dalam dosa. Saya belum pernah mendengar, mungkin saudara juga belum pernah mendengar istilah naik ke dalam dosa. Tidak ada kan? Naik ke dalam dosa tidak ada kan? Adanya jatuh ke dalam dosa. Karena pelanggaran tersebut mengakibatkan manusia jatuh, manusia menjadi tawanan, manusia menjadi hamba dosa. Seperti ilustrasi tentang lalat tadi, Bapak Ibu Saudara. Manusia hilang kebebasannya dan terjebak dalam kekuasaan dosa. Tahu mana yang baik, mau untuk berbuat baik, tetapi tidak sanggup. Itulah manusia. Dia tahu bagaimana caranya berbuat baik. Dia tahu bagaimana caranya melakukan yang baik, tetapi tidak bisa melakukannya. Itulah manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam keadaan tertawan, manusia itu dalam keadaan tertawan sehingga dia tidak bisa melakukan yang benar. Semakin berusaha dengan kekuatan sendiri, semakin terpuruk. Rasul Paulus menggambarkan dengan luar biasa keadaan manusia, keadaan kita yang seperti itu. Seperti kita bisa baca dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Saya tahu, perhatikan baik-baik, saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya, yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia. Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Saya tidak melakukan yang baik yang saya ingin lakukan. Sebaliknya, saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Kalau saya melakukan hal-hal yang saya tidak mau lakukan, itu berarti bukanlah saya yang melakukan hal-hal itu, melainkan dosa yang menguasai diri saya. Jadi, saya mengambil kesimpulan bahwa hukum inilah yang memegang peranan, yaitu bahwa kalau saya mau melakukan yang baik, maka hanya yang jahat saja yang timbul pada saya. Batin saya suka akan hukum Allah, tetapi saya sadar bahwa dalam diri saya ada pula hukum lain yang memegang peranan, yaitu hukum yang berlawanan dengan hukum yang diakui oleh akal budi saya. Itu sebabnya saya terikat pada hukum dosa yang memegang peranan di dalam diri saya. Nah,
beginilah keadaan saya. Saya mentaati hukum Allah dengan akal budi saya, tetapi dengan tabiat manusia saya takluk pada dosa. Alangkah celakanya saya ini. Siapakah yang mau menyelamatkan saya dari badan ini yang membawa saya kepada kematian? Syukur kepada Allah, Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Amin. Amin. Lihat, manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Perlu kekuatan dari luar untuk menolongnya, untuk dapat mengangkat dan membebaskannya dari kuasa dosa. Makanya firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan manusia, maka Yesus yang diutus untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Pada suatu hari di Nazaret, pada suatu hari di kota Nazaret, Yesus masuk ke rumah ibadah dan hendak membaca kitab suci. Di sini kita bisa lihat dalam kitab Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ke-21, kepadanya, ya, kepada Tuhan, kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Bapak Ibu Saudara, kejadian ini mengungkapkan bahwa Yesus datang itu untuk menggenapi apa yang sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya di kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudara. Yesus mempunyai misi. Dia sudah diurapi atau dia sudah diperlengkapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, membebaskan mereka yang tertawan, memberikan penglihatan atau visi yang baru kepada mereka yang tidak mempunyai pandangan akan masa depan, dan membebaskan mereka yang tertindas. Ini misi Tuhan Yesus ketika Dia datang ke muka bumi. Sehingga siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu binasa, tidak perlu lagi tertawan, tidak perlu lagi diperbudak menjadi hamba dosa, tetapi dapat bebas merdeka menjadi anak-anak Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Ini misinya Tuhan buat kita, membebaskan kita yang termiskin dari pengetahuan akan firman Tuhan, ya. Karena dikuasai oleh dosa, kita mau melakukan, ya kita sebenarnya pengen melakukan yang baik, tetapi dosa yang menguasai diri kita, yang melakukan yang tidak baik. Dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai 32 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ini lanjutan dari pembacaan dia di bait Allah membacakan kitab Yesaya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, perhatikan baik-baik, berlaku buat saya dan saudara. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan membebaskan kamu, memerdekakan kamu, sehingga kamu tidak diperbudak oleh dosa lagi. Saudara, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita dilahirkan secara roh. Kita
menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kita diselamatkan. Dan kita sudah mengalami kemerdekaan dalam roh kita. Sampai di sini mengerti apa yang saya maksud? Menarik untuk disimak, untuk saudara pelajari nanti di rumah. Apa yang kemudian Yesus katakan kepada mereka yang percaya kepadanya? Yesus katakan kepada mereka yang percaya kepadanya. Berarti ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini yang dia katakan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Apakah saudara sudah tinggal di dalam firman Tuhan selama menjadi anak Tuhan? Ini pertanyaan buat kita masing-masing. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya, ini artinya dengan percaya kepada Tuhan, dengan percaya kepadaku, punya ini huruf besar, kamu saudara semuanya sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Dan sebagai orang merdeka, sebagai orang yang bebas, kamu punya pilihan. Saudara itu punya pilihan untuk mau tetap tinggal dalam firman atau untuk tidak tetap tinggal dalam firman Tuhan. Itu pilihan saudara. Tuhan tidak pernah memaksakan. Itu artinya jika kamu tetap dalam firman Tuhan, ada dua pilihan, mau tetap tinggal atau tidak. Itu terserah saudara. Jadi Yesus tidak pernah memaksa. Dia memberikan kebebasan kepada yang sudah percaya kepadanya. Makanya pagi hari ini saya sampaikan kepada saudara firman Tuhan yang seperti ini, karena saya dan saudara adalah manusia-manusia merdeka, bebas seperti lalat, mau berbuat apa saja. Tapi ingat, mau tetap tinggal di dalam firman Tuhan, ada peringatan, ada batasan, ada teguran, ada nasihat, atau mau hidup semaunya, tidak mau tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, itu terserah saudara sebagai manusia merdeka. Yesus tidak memaksa. Dia memberikan kebebasan kepada yang sudah percaya kepadanya. Namun, jikalau saudara, jikalau kamu memilih untuk tetap tinggal di dalam firman-Ku, di dalam firman Allah, artinya saudara, saya atau kamu itu benar-benar serius mau menjadi murid Tuhan. Bagi orang yang serius saja yang tinggal di dalam firman Tuhan, yang tidak serius tidak akan pernah bisa tinggal di dalam firman Tuhan. Dan tujuan menjadi murid adalah mau menjadi seperti gurunya. Amin. Kita ini menjadi murid supaya kita sama seperti guru kita. Guru kita siapa? Ya Tuhan Yesus dong. Buat apa saudara datang ke gereja setiap hari Minggu? Tujuannya kan cuma satu, pengen sama seperti Yesus. Amin. Amin. Masa kita ke gereja kita tidak mau seperti Tuhan Yesus, kita malah jadi seperti iblis? Kan tidak ada yang seperti itu. Mungkin tidak ada yang mengaku. Mungkin tidak ada yang mau mengaku mau sama seperti iblis. Mungkin tidak ada yang mau mengaku semuanya mau menjadi sama seperti Yesus. Tapi realita kehidupan sehari-hari, tidak semua orang Kristen, tidak semua anak-anak Tuhan itu dewasa dan bisa menghargai kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Pada saat saudara percaya kepada Yesus, kita memang sudah diselamatkan. Saudara itu memang sudah diselamatkan. Tetapi perhatikan baik-baik, mental dan karakter kita tidak langsung berubah menjadi seperti Yesus. Bisa dipahami? Kita memang sudah diselamatkan, tetapi mental dan karakter kita tidak langsung berubah sama seperti Yesus. Untuk itu kita perlu menjadi murid. Murid itu tugasnya apa? Tugasnya apa? Belajar. Belajar sama siapa? Ya sama gurunya. Masa murid belajar sama murid? Tidak akan diakui lisensinya. Murid itu harus belajar sama gurunya. Sama juga dengan cerita bangsa Israel pada saat mereka keluar dari perbudakan Mesir. Bukan berarti mereka langsung dapat melepaskan diri dari mental budak yang selama ini mereka punya. Enggak, mental budak masih melekat terus kepada bangsa Israel.
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman-Ku artinya menghormati perintah-perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan. Tidak keluar dari batasan yang sudah Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan. Tetap dalam firman Tuhan itu merupakan sebuah proses. Proses itu berjalan. Firman Tuhan yang adalah kebenaran akan memperbarui cara kita berpikir. Ingat loh ya, yang bisa mengubah cara kita berpikir firman Tuhan. Proses Bapak Ibu Saudara. Tetap dalam firman Tuhan merupakan sebuah proses. Firman Tuhan yang adalah kebenaran akan memperbarui cara berpikir kita dan pada akhirnya membentuk mental dan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dan semakin serupa dengan kebenarannya, akan menjaga kemerdekaan kita kalau kita tinggal di dalam firman. Saya berikan quote. Ini quote, saya selalu dapat quote-quote baru dari perenungan-perenungan firman Tuhan. Kemerdekaan yang sesungguhnya hanya dapat dinikmati dalam taat akan Tuhan dan kepada perintah-perintahnya. Kemerdekaan itu akan dinikmati bagi saudara yang hidupnya taat. Bagi yang hidupnya tidak taat, tidak akan pernah bisa menikmati kemerdekaan. Jadi setelah percaya, ambil keputusan untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Ambil keputusan itu Bapak Ibu. Jangan seperti orang-orang yang mau percaya Yesus, ya, mau menerima keselamatan, mau hidup yang kekal, tetapi tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Kan lucu. Dia hanya mau menerima hidup yang kekal, dia mau menerima keselamatan, tetapi dia tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Yang mana mungkin bisa? Tidak akan pernah bisa Bapak Ibu Saudara. Mau menerima keuntungannya tetapi tidak mau melakukan kewajibannya, tidak bisa. Saudara mau menerima hidup yang kekal, kewajibannya apa? Tinggal di dalam firman. Perhatikan peringatan-peringatan yang ada di dalam manual booknya Tuhan, yaitu Alkitab. Mau menerima berkat tetapi tidak mau menyalipkan dagingnya, mau ikut menuai tetapi tidak mau ikut menanam, ya tidak mungkin bisa Bapak Ibu Saudara. Kepada yang percaya kepadanya, Yesus katakan tetaplah dalam firman-Ku. Yang setuju katakan amin. Susahkah jadi orang Kristen? Susahkah jadi orang Kristen? Harus tinggal di dalam Tuhan, tidak boleh kemana-mana. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nyanyi ini enak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi tidak tinggal dalam firman Tuhan, tidak mau dituntun Tuhan. Ini lagu gombal di hadapan Tuhan. Dinyanyikan bagi orang-orang yang tidak tinggal benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Katanya firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. Yang harusnya menuntun langkah kita siapa? Ya Tuhan. Seringkali kalau saudara mau jujur, seringkali yang saudara lakukan itu langkah saudara sendiri. Yang saudara lakukan itu keinginan saudara sendiri. Memaksakan langkah saudara supaya diberkati oleh Tuhan. Tidak bisa. Yang bisa memberkati langkah kita ya Tuhan, bukan langkah kita Bapak Ibu Saudara. Kita perlu firman Tuhan. Makanya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dituliskan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Seringkali pendeta itu kayak buah simalakama.
diajak, tersinggung, marah sama gembala, serba sulit. Padahal firman Tuhan ini bagi yang belum insaf akan diinsafkan. Tujuannya itu baik supaya kita semuanya tinggal di dalam firman. Ya, setiap kali membaca firman Tuhan, ya, setiap kali saudara membaca firman Tuhan atau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, gunanya buat kita itu ada 4 hal. Yang pertama, untuk mengajar. Ketika saudara membaca firman Tuhan, dimanapun berada, di rumah, di kantor, di kebun, dimanapun engkau berada, engkau mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube dan lain sebagainya, melalui media sosial dan sebagainya, manfaatnya itu ada 4. Yang pertama, untuk mengajar saudara. Yang mau diajar katakan amin. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya akan ringkas artinya ini satu persatu dengan cepat. Dengan kata lain, perhatikan saya. Dengan kata lain, kebenaran itu menyakitkan. Kebenaran itu menyakitkan. Karena memang salah satu fungsinya untuk menegur. Dan tidak semua orang senang ditegur, betul? Betul? Kalau ditegur itu bisa ngambek loh, marah loh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun datang gereja. Padahal fungsi firman Tuhan itu mengajar. Berarti kalau ada sesuatu yang tidak beres, itu Tuhan firman Tuhan itu akan bekerja di dalam hatimu. Kalau engkau terluka, engkau memberontak, engkau ngambek, berarti engkau tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Bukan salah saya. Memang salah satu fungsinya untuk menegur. Dan tidak semua orang senang untuk ditegur, untuk menemplak, kata firman Tuhan, bahasa sehari-harinya, untuk mengkoreksi, memperbaiki kelakuan. Dan tidak semua orang suka waktu dikoreksi. Tidak semua orang itu suka dikoreksi. Ya saya tidak tahu ini yang datang ini tersinggung atau tidak, saya tidak tahu loh ya. Tapi bagi yang tinggal di dalam firman Tuhan, dia tidak akan tersinggung. Ya, setuju katakan amin. Yang ngapain saya melukai saudara? Saya tujuan saya itu ngajar kok. Saya sebelum saudara diajar oleh Tuhan, saya itu diajar Tuhan terlebih dahulu gitu. Jadi kebenaran itu tidak enak didengar di telinga, terutama buat yang perlu untuk diinsafkan dari jalan yang salah, buat yang perlu ditegur, buat yang perlu untuk dikoreksi. Dan kebenaran itu tidak nyaman di telinga. Ya, kebenaran itu tidak nyaman untuk dilakukan, tetapi membawa kemerdekaan. Engkau diingatkan, ini loh kamu dosa, ini loh kamu tidak benar, walaupun tidak secara eksplisit, langsung secara detail gitu ditujukan. Ada firman Tuhan itu mengajar. Ini loh kamu tidak benar ini. Kenapa kamu tidak dewasa? Ini loh caranya dewasa. Supaya apa? Kita ini tidak ditawan oleh dosa lagi. Kita ini tidak ditawan, diperbudak oleh hamba dosa lagi. Tuhan inginkan. Kenapa firman Tuhan mengajar, menegur, menyatakan kesalahan, memperbaiki orang dalam supaya dapat yang baik, ditemplak, dinasihati, dikoreksi, supaya engkau mengalami kemerdekaan. Karena kita seperti lalat tadi sudah masuk ke dalam toples yang berisi sirup, kita tidak bisa keluar. Perlu kekuatan luar yang mengambil, yang menyelamatkan, yang membebaskan. Nah kita, kalau kita diperbudak oleh dosa, hidup kita walaupun merdeka secara fisik, tetapi kita terjerat oleh dosa, pemikiran kita terjerat oleh dosa, hati kita terjerat oleh dosa, sehingga kita tidak bisa maju, kita tidak bisa berkembang, potensi kita tidak bisa keluar, terus kita tidak bisa memiliki cakrawala yang luas, pemikiran yang luas. Perlu kekuatan Tuhan Yesus untuk menginsafkan kita, membebaskan kita. Caranya diajar oleh firman Tuhan. Mengerti apa yang saya maksud? Mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya. Dalam Injil Matius, Yesus katakan demikian. Matius pasal yang ke-9.
Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang yang memerlukan tabib, tetapi orang kita ini orang sakit. Kita ini belum sehat. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita belum sehat. Makanya saudara dan saya ketika ada ibadah selalu ada di dalam rumah Tuhan, karena kita orang sakit, masih belum sehat. Perlu firman Tuhan untuk menyembuhkan kita. Sampai kapan Pak Gembala, Pak Pendeta? Ya sampai nanti Tuhan panggil kita. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itu baru kita sehat selama-lamanya roh kita. Saya kasih ilustrasi lagi. Kalau kita sakit, saudara pernah sakit kan? Pernah sakit kan? Kita pergi ke dokter. Pernah kan setiap kita pergi ke dokter? Dan dokter apa kerjaannya? Kita datang nih sakit nih. Pak dokter, Bu dokter, saya ini sakit. Pasti dokter itu akan memeriksa, betul? Setelah memeriksa, terkadang disuntik. Kita kan dilukai. Ya, disuntik. Sakit nggak Bapak Ibu Saudara? Ada juga orang tua yang takut memeriksakan ke dokter. Bukan takut sama dokternya, takut disuntik. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang takut suntik, jarum suntik juga. Dokter memeriksanya. Terkadang dokter itu menyuntiknya, ya, ke pasien yang sakit tersebut. Sakit. Kemudian sudah disuntik, disuruh kita beli obat. Saudara lakukan nggak beli obat? Kalau saudara sakit, diperiksa, disuntik, ini resepnya. Saudara tebus nggak itu? Saudara tebus nggak? Tebus dong. Sudah tebus, obatnya pahit lagi. Diminum nggak? Mana ada obatnya pahit, obatnya manis madu. Pernah mengalami seperti itu? Tidak nyaman, tidak enak. Tapi saudara lakukan ya? Saudara kerjakan ya? Kerjakan kan? Karena kita mau apa? Karena kita mau apa? Sembuh. Sehat. Sembuh. Walaupun dokternya nyuruhnya itu gak enak, tapi kita lakukan supaya kita sembuh. Kita sudah dewasa dalam bersikap. Seharusnya kita harus sudah dewasa dalam bersikap. Kita sadar bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kebaikan dokter. Dokter nggak ada yang merasa itu terserah lah. Dokter masih bisa hidup kok, gitu kan? Ibaratnya seperti itu. Tetapi lain halnya dengan anak kecil. Kebanyakan dari anak-anak kecil mereka tidak suka dibawa ke dokter. Bahkan mereka menangis, memberontak, marah. Ya, dibilang mau dibawa ke dokter, wah marah. Seperti inilah kira-kira bedanya antara orang yang sudah dewasa rohani dan orang yang belum dewasa rohani dalam menyikapi firman Tuhan. Respon kita terhadap firman Tuhan menentukan, perhatikan. Respon kita terhadap firman Tuhan menentukan tingkat kedewasaan kita secara rohani. Cara kita menyikapi nasihat dokter, kalau kita pergi ke dokter, itu menentukan kesembuhan kita. Di Ambasador, bukankah ini salah satu core value, nilai yang harus kita pegang? Ada kata amin? Di Ambasador, ini merupakan salah satu nilai yang harus kita pegang. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan marah, jangan ngambek, jangan uring-uringan. Kalau firman Tuhan itu menegur, mengkoreksi saudara, dan jangan marah sama yang membawakan firman Tuhan. Nah, sebagai berjemaat, bergereja nggak boleh marah, nggak boleh ngambek, nggak boleh uring-uringan. Ketika ditegur firman Tuhan, diinsapkan oleh firman Tuhan, dikoreksi oleh firman Tuhan, kebenaran itu tidak enak saudara, tetapi enaknya nanti di
di belakang kita enaknya itu. Sedangkan dosa itu kebalikannya, enak di depan sesaat tetapi sengsara untuk waktu yang sangat lama di belakang, kematian kekal. Sedangkan kebenaran memang sesaat itu tidak enak, tetapi kebaikannya itu untuk kehidupan yang kekal. Itu tugas saya. Dokter, saudara datang, diperiksa, detak jantungnya, disuntik, melukai tidak itu disuntik itu? Diberikan nutrisi firman Tuhan, dikasih resep, ini loh firman Tuhan hari Minggu, bawa pulang ya ke rumah, hidupi sepanjang 1 minggu ini, besok minggu datang lagi, saya akan memberikan resep lagi. Paksa untuk membaca firman Tuhan, bila perlu 1 hari 3 kali seperti minum obat. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, ya kita yang sudah percaya kepada Kristus, harus menggunakan kemerdekaan kita itu dengan benar. Ingat loh ya, ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Ada batasan-batasan bergereja, tidak boleh kita langgar. Ada batasan-batasan kita bernegara, tidak boleh kita keluar dari batasan. Ada batasan-batasan kita bersosialisasi dengan masyarakat, semuanya ada batasan. Ada batasan ketika anak-anak saudara ada di sekolah, ada batasan-batasan. Boleh terbang bebas sesuka hati, tapi ada batasannya. Ada batasannya. Mari kita yang sudah percaya kepada Kristus menggunakan kemerdekaan kita dengan benar, memilih untuk tetap tinggal dalam firman Tuhan dan menjadi murid Kristus. Ayat yang terakhir ya, yang kita akan baca, yang saudara nanti akan bawa pulang, Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba dosa lagi. Jadi, yuk, jangan sampai kita kelewat batas. Hormati peringatan-peringatan Tuhan dan kerjakan. Keluarkan potensi yang ada di dalam dirimu supaya engkau berbuah banyak, engkau menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Supaya hidupmu memancarkan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan atas hidupmu dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak mengikuti arus, tetapi engkau selalu ada di dalam arus dalam firman Tuhan. Engkau tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin apa saja. Punya prinsip yang kuat, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dibimbangkan. Karena apa? Ada batasan firman. Nah, pada pagi hari ini saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan. Ini manual buat kita. Banyak peringatan, banyak teguran, banyak nasihat. Ya, ikutin saja. Lakukan saja dengan sungguh-sungguh. Jangan uring-uringan, jangan ngambek dan lain sebagainya. Kalau engkau melakukan itu semuanya, engkau tidak akan pernah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami sudah belajar. Terima kasih Tuhan buat manual book yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat resep yang akan kami konsumsi buat tubuh rohani kami. Nah, kami tahu Tuhan, kami ingin mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terima kasih jikalau Engkau mengkoreksi kami. Terima kasih jikalau Engkau menempelak kami. Terima kasih jikalau Engkau menegur kami. Terima kasih Tuhan jikalau Engkau memperingatkan kami. Itu berarti Engkau masih cinta dan sayang kepada kami. Engkau menginginkan kami tidak diperhamba lagi oleh dosa, tetapi kami benar-benar menjadi manusia yang dibebaskan, hidup di dalam firman Tuhan, dan semakin hari semakin tinggal di dalam Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Hamba sudah berkata-kata Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami, supaya sepanjang 1 minggu ke depan kami boleh melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar, dengan hidup takut akan Tuhan, sesuai dengan resep
yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami makan dan minum setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami sudah melakukan perjamuan suci. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan berjumpa minggu depan, tetap sehat dan diberkati Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya semuanya yang hadir, berkati rumah tangga mereka semuanya, berkati anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, dan jumpakan kami minggu depan dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh persembahkan hidup kami di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu. Pulanglah engkau, pulang dengan bawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput kita semuanya.